warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIM PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriana, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Medan dengan NIM 923412383. Saya mengajar di SMA Negeri 3 Unggul Sigli. Hari ini, Rabu 14 Desember 2022, akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIM di kelas 10 dengan materi Kerajaan Majapahit. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu dosen semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semua? Baik, sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Ketua kelas tolong pimpin doanya, Nak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita sudah mengawali pembelajaran kita dengan doa. Semoga proses pembelajaran kita diberikan kelancaran dan manfaat untuk kita. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada siapa saja, Nak? Ya, siapa lagi? Aris ya, Mizia dengan Aris. Aris kemana? Izin Mizia? sakit. Mizia udah 2 hari sakit ya? Jadi nanti Nak jangan lupa dikunjungi ya. Baik, ada yang ingat materi apa yang kita pelajari minggu lalu? Ingat. Ya, silakan Suci. Minggu lalu kita belajar tentang Kerajaan Sriwijaya. Di situ ada tentang letak geografis, sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sosial budaya, dan keruntuhan Kerajaan Majapahit. Sriwijaya. Ya, bagus sekali. Jadi kalau kita mempelajari tentang kerajaan, pasti tidak terlepas dari letak geografis, sistem pemerintahan, ekonomi, sosial budaya, peninggalan-peninggalannya, dan keruntuhannya. Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari tentang Kerajaan Majapahit. Nah, sekarang Ibu mau bertanya nih, apa yang kalian ketahui tentang Kerajaan Majapahit? Gajah Mada, apa lagi? Sumpah Palapa. Nah, jadi kalau belajar tentang Majapahit itu pasti yang terkenal itu tentang Gajah Madanya sama Sumpah Palapa. Ada yang tahu apa isi Sumpah Palapa? Ya, silakan Jena. Isinya Gajah Mada nggak akan makan buah palapa sampai berhasil menaklukkan Nusantara. Iya, jadi isi Sumpah Palapa itu Gajah Mada tidak akan makan buah palapa sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Siapa sih Gajah Mada itu? Putri ya. Patih dari Kerajaan Majapahit. Nah, jadi sekarang Ibu akan menyampaikan manfaat pembelajaran kita hari ini ya. Nah, coba perhatikan manfaat pembelajaran kita. Yang pertama, kita dapat mengetahui sejarah awal berdirinya Kerajaan Majapahit dan apa kaitannya dengan perjalanan bangsa kita. Yang kedua, kita dapat mengetahui bahwasannya di masa lalu kita mempunyai sejarah kerajaan yang hebat. Hal ini dapat menunjukkan kecintaan dan nasionalisme terhadap negara Indonesia. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita yang pertama, melalui model pembelajaran problem-based learning dengan metode diskusi serta adanya kecerdasan pada LKPD, peserta didik diharapkan mampu yang pertama, menganalisis informasi tentang letak geografis, sistem ekonomi, perkembangan Kerajaan Majapahit, kemunduran Kerajaan Majapahit,
serta pengaruhnya yang masih berlaku pada masyarakat Indonesia masa kini dengan tepat. Yang kedua, menyajikan laporan hasil analisis dalam bentuk tulisan atau media lain tentang letak geografis, sistem ekonomi, perkembangan kerajaan Majapahit, kemunduran kerajaan Majapahit, serta pengaruhnya yang masih berlaku pada masyarakat Indonesia masa kini dengan tepat. Nah, sekarang kita memasuki kegiatan inti. Silakan perhatikan video yang Ibu putarkan ya. Silakan diperhatikan ya. Sejarah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1200. Selain itu juga dibangun jalan-jalan dan jembatan untuk pengacara lintas adanya perang saudara membuat kekuatan kerajaan Majapahit mulai melemah. Akibatnya banyak daerah-daerah yang kemudian memisahkan diri dari kekuasaan Majapahit. Kegiatan ekonomi berkembang karena perdagangan diambil alih oleh pedagang-pedagang Melayu dan pedagang Muslim. Semakin pesatnya perkembangan agama Islam juga menjadi faktor penyebab melemahnya kerajaan Majapahit. Puncaknya adalah ketika Raden Patah menyerang kerajaan Majapahit sehingga Majapahit pun runtuh dan berdirilah kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam pada tahun 1500 Masehi. Cukup jelas ya videonya ya. Dari video yang telah kalian lihat, apa yang bisa kalian simpulkan? Ayo siapa? Siapa yang dapat menyimpulkan dari video yang telah Ibu tayangkan? Silakan, Zainab. Dari kesimpulan Letaknya grafis. Apa? dapat ikan, letak geografis, kerajaan Majapahit. Terus? Habis itu raja-rajanya, ada raja yang lemah, ada raja yang kuat. Terus agama yang ada di kerajaan Majapahit. Iya, bagus sekali ya. Nah, sekarang berdasarkan video tersebut, Ibu akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok ya, 5 kelompok. Kalian akan mengerjakan tugas yang pertama ya, bisa kalian lihat di slide yang Ibu tayangkan. Ya, untuk tugas diskusinya, kelompok 1 mana nak? Nah, kelompok 1 itu kalian membahas tentang letak geografis dan sejarah kerajaan Majapahit. Untuk kelompok 2, kalian membahas tentang sistem ekonomi dan kepercayaan kerajaan Majapahit. Kelompok 3 mana? Untuk kelompok 3, kalian membahas tentang perkembangan pemerintahan. Kelompok 4, kalian membahas tentang sumber sejarah atau peninggalan kerajaan Majapahit. Kelompok 5 itu membahas tentang kemunduran kerajaan Majapahit. Nah, ini ada LKPD yang akan Ibu bagikan. Sebelum dikerjakan, di LKPD-nya ada petunjuk pengerjaannya. Jadi dibaca petunjuknya. Nah, untuk mengerjakan LKPD kalian bisa mencari dari buku paket informasinya. Kemudian dari internet itu berupa artikel atau jurnal ya, yang jelas sumbernya, jangan dari blogspot. Kemudian dari modul yang sudah Ibu share ya melalui grup kelas kalian. Kemudian nanti di sini hasil analisisnya di sini ada kolomnya yang kalian buat. Nah, setelah kalian kerjakan LKPD, kalian hasil analisisnya bisa dipindahkan ke slide untuk ditampilkan di depan kelas. Paham semua ya? Nah, jadi kelompok 1 kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Dikerjakan waktu pengerjaan 20 menit ya.
Kelompok 4 ada kendala nah? Nah, jadi cari dulu informasinya dari berbagai sumber. Seperti biasa, jangan cari sumbernya yang dari blogspot yang di belakangnya. Jadi sumbernya harus jelas, kayak artikel bisa dari Kompas. Cari dulu sumbernya nah, tentang masalah yang kalian buat pecahkan. Kemudian nanti jangan lupa sumbernya dicantumkan di sini, harus jelas sumbernya. Dan kalau dari internet artikelnya apa, misalnya dari jurnal apa, jurnalnya buku paket apa ya, ini ada blogspotnya. Saya lagi cari ya. Pembagian siswa yang dijaga di keluarga mengulang yang dikasih sekali lagi siswa yang tidak ada Nanti bisa ditur. Nah, lagi buat slide ya. Waktu pengerjaannya 10 menit lagi ya. Nah, kelompok 1 gimana? Lagi buat ya. Itu bercerita ya. Cerita kerajaan Majapahit. Jadi mana dia letaknya tuh? Jawa mana? Jawa Timur di tepi sungai Berantas ya. Ya, udah selesai? Sudah semua? Bapak tiga udah dikirim ya? Tugasnya silakan dikirim. Oke, udah siap semua ya? Nah, kelompok mana duluan yang mau presentasi? Kelompok 1 bisa? Ya, silakan kelompok 1. Maju. Udah dikirim ya? Silakan presentasikan hasil diskusinya. Ayo maju. Udah, silakan kelompok 1. Nampak nggak slide-nya? Ya, oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang letak geografis dan sejarah Kerajaan Majapahit. Sebelum itu kami akan melakukan perkenalan diri. Nama saya Fadisa Putri. Saya Najwa Sajidah. Dari Majapahit. Ini akan dibacakan oleh Najwa. Kerajaan Majapahit dibangun di atas hutan seri sekitar tepi Sungai Brantas. Berdalih sebagai pertahanan kerajaan karena Sungai Brantas adalah pintu keluar masuk untuk mengakses wilayah utara kerajaan di Jawa Timur, baik ke Kediri maupun Singasari. Majapahit masih menguasai hampir seluruh Nusantara, di mana itu negeri Jawa sangat berkuasa karena kekuatan dan kejayaan yang dimilikinya. Juga karena kerajaan ini melakukan pelayaran ke berbagai tempat yang jauh, kata Tom Peirce dalam catatan perjalanannya, Summa Oriental. Kalau bisa lihat itu petanya. Jadi Majapahit itu terletak di Pulau Jawa di bagian Jawa Timur, atau lebih tepatnya di kota Mojokerto dekat tepi Sungai Brantas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Linda. Latar belakang sejarah. Saat Kertanegara meninggal dalam serangan Jayapantaranya dan sisa pasukan Madura, ia membersihkan lahan itu untuk ditempati. Pada saat itu, seorang tentara yang
haus mencoba memakan buah maja dan ternyata rasanya pahit. Sejak saat itu tempat tersebut dinamakan. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Saya ingin bertanya, mengapa kerajaan Majapahit disebut sebagai kerajaan agraris dan maritim? Nah, jadi mengapa kerajaan Majapahit itu disebut sebagai kerajaan agraris dan maritim? Kalau yang ke Sriwijaya maritim ya. Nah, jadi jawabannya tuh Majapahit disebut sebagai kerajaan agraris maritim karena wilayah Majapahit merupakan wilayah yang menjadi daya tarik pedagang dari negara lain, serta Majapahit memiliki pelabuhan besar, angkatan laut yang kuat untuk menjamin kegiatan perdagangan. Iya, udah dijawab ya. Nah, masih ada yang bertanya? Kelompok 2, ada yang bertanya? Kelompok 3? Tidak ada, tolong disimpulkan hasil diskusinya. Kesimpulannya, secara letak geografis, kekuasaan Majapahit terbentang di Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan hingga Indonesia Timur. Meskipun ada beberapa wilayah yang masih diperdebatkan. Lokasi pusat kerajaan Majapahit ada di dekat Trawulan yang letaknya kurang 10 km di sebelah barat daya kota Mojokerto atau Jawa Timur sekarang. Dan bisa juga di sisi Sungai Berantas. Secara latar belakang kerajaan Majapahit karena adanya balas kerajaan Majapahit. Iya, bagus sekali hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan ditutup diskusinya. Oke, demikian dari presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 sudah membahas tentang letak geografis dan sejarah kerajaan Majapahit. Jadi letak kerajaan Majapahit itu di tepi Sungai Berantas ya, Jawa Timur. Nah, kalau kita lihat ternyata kerajaan Majapahit ini kerajaannya sangat luas ya, membentang dari Sumatera bagian barat, kemudian sampai Maluku ya tadi ya. Nah, jadi sekarang siapa lagi tadi yang mau presentasi untuk selanjutnya? Kelompok 3. Silahkan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Baik. Semangat ya hari ini ya. Iya. Keren. Bagus. Karena kita harus tetap semangat ya, karena kan kita sedang mempelajari tentang sejarah zaman dahulu. Apalagi pada kali ini kita akan mempresentasikan tentang kerajaan Majapahit. Oke, lanjut. Dari tahun 1350 sampai 1389. Pada masanya, Majapahit mencapai puncak kejayaannya dengan bantuan Mahapati Gajah Mada yang memiliki sumpah yang terkenal dengan Sumpah Palapa, yang bertekad untuk mempersatukan Nusantara di bawah kekuasaannya. Berbagai cara dilakukan untuk melaksanakan sumpahnya, yaitu dengan menguasai daerah-daerah di sekitar, baik dengan cara militer berupa penaklukan wilayah maupun dengan cara diplomasi. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Zulma. Salah satu bentuk diplomasi yang dilakukan adalah saat Majapahit berusaha menguasai kerajaan. Oke, nah selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatia. Menurut Kakawin, negara Rakertagama, daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Melayu, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tuansik atau Singapura, dan sebagian kepulauan Filipina. Majapahit juga memiliki hubungan dengan Champa, Kamboja, Siam, Burma, bagian selatan, dan Vietnam. Bahkan juga mengirim duta-dutanya ke Tiongkok. Selain melancarkan serangan dan ekspedisi militer, Majapahit juga menempuh jalan diplomasi dan menjalin persekutuan
Pada tahun 1377, beberapa tahun setelah kematian Gajah Mada, Majapahit melancarkan serangan laut untuk menumpas pemberontakan di Palembang. Oke, dan berikut juga ada beberapa faktor selama perkembangan sejarahnya. Oke, sekian dari kami. Apakah dari kalian semua ada pertanyaan? Nah, silakan kelompok berapa, Nak? Kelompok 4. Silakan. Apa saja yang menjadi faktor perkembangan kerajaan Majapahit? Nah, silakan kelompok 3. Bisa diulang pertanyaannya? Apa saja yang menjadi faktor perkembangan kerajaan Majapahit? Faktor perkembangan kerajaan Majapahit. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Baik, kami akan menjawab dari pertanyaan kelompok 4 ya. Ada beberapa poin ya, ada 4 poin seperti yang ada di PPT kami sebelumnya. Yang pertama adalah kecakapan dari Mahapati Gajah Mada dalam menepati sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa. Lalu yang kedua ada kemajuan dalam bidang perdagangan. Dan yang ketiga sudah membahas pada hari ini tentang perkembangan pemerintahan kerajaan Majapahit ya. Kesimpulannya adalah pada masanya Majapahit itu mencapai puncak kejayaannya dengan bantuan Mahapati Gajah Mada yang memiliki sumpah yang terkenal dengan Sumpah Palapa. Sumpah Palapa itu kan udah tahu sendiri kan, sumpah yang memang sudah disebutkan oleh salah satu teman kita yaitu Ju Zainab barusan tadi, yang bertekad untuk mempersatukan Nusantara di bawah kekuasaannya. Dan juga di sini ada berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan kerajaan Majapahit. Bisa kalian lihat sendiri ya, ada 4 poin. Oke, terima kasih. Mungkin Ibu ada yang ingin menambahkan? Nah, jadi kalau kita lihat, ternyata kerajaan Majapahit ini berkembangnya itu mencapai masa puncak kejayaan ketika pemerintahan Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Nah, kemudian sistem perdagangannya kenapa bisa maju? Ternyata dalam sistem ekonominya pun sudah sangat bagus. Nah, selanjutnya apa lagi? Sudah memiliki angkatan perang. Jadi kalau kita lihat, ternyata sejak zaman kerajaan Majapahit sudah ada yang namanya angkatan perang karena letak wilayahnya itu berupa kerajaan maritim dan agraris. Kalau kita lihat di masa sekarang, kita pun memiliki angkatan perang ya, Nak ya. Baik itu angkatan laut, udara, dan darat. Nah, jadi cukup sekian, Nak. Silakan ditutup hasil diskusinya. Oke, cukup sekian dari presentasi kelompok orang kami. Lebih dan kurang kami ingin meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kelompok 3, hasil presentasinya sangat bagus. Nah, selanjutnya tadi kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2 dulu, Nak. Kelompok 4. Jadi kelompok 5 yang terakhir. Nah, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang sistem ekonomi dan kepercayaan kerajaan Majapahit. Kami beranggotakan 3 orang dan saya sendiri Ani Silviani. Saya Suci Sahatalia. Saya Tukur Aulia. Dan sekarang akan dibacakan oleh Rafif. Majapahit merupakan negara agraris dan didorong oleh 2 faktor, yaitu Sungai Berantas dan Bengawan Solo. Merupakan faktor pertama yang mendukung perekonomian kerajaan Majapahit. Hal ini disebabkan oleh suburnya wilayah kekuasaan Majapahit yang dinilai cocok untuk bertani sehingga menghasilkan produk dari pertanian yang berguna memperkuat perekonomian kerajaan. Kemampuan masyarakat dalam mengembangkan sistem Selain itu, eksistensi beberapa pelabuhan milik kerajaan Majapahit memiliki peran krusial dalam mendukung kegiatan berdagang. Sebab pada wilayah yang telah dikuasai Majapahit,
terdapat kota-kota pesisir yang juga dijadikan sebagai pelabuhan. Jadi sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Nah, ada yang ingin bertanya kepada kelompok 2? Ayo silakan, siapa? Kelompok 3 ya. Pengaruh perekonomian Kerajaan Majapahit terhadap kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pengaruh dalam bidang pertanian yang masih ada hingga saat ini, kemudian dalam bidang perdagangan dahulu pernah dilakukan oleh masyarakat Majapahit, yang saat ini diberlakukan oleh pemerintah Indonesia. Bahkan tidak hanya perdagangan antar pulau yang dibatasi dengan wilayah tertentu saja, tetapi Indonesia sudah mampu bekerja sama dengan negara lain dalam melakukan perdagangan internasional. Bagaimana kelompok 3? Apakah sudah jelas? Sangat jelas bagi orang tua. Terima kasih atas jawabannya. Ya, ada lagi yang bertanya, Nak? Sudah jelas ya? Nah, kalau tidak ada, tolong kelompok 2 simpulkan hasil diskusinya. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari sistem ekonomi dan kepercayaan kerajaan Majapahit adalah kalau sistem ekonomi Majapahit merupakan negara agraris dan sekaligus Mahayana yang seperti yang telah ditampilkan di slide barusan. Walaupun begitu, Siwa dan Buddha merupakan agama resmi kerajaan Majapahit pada tahun 1447. Hanya ini yang dapat kami presentasikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagus sekali hasil presentasinya. Nah, selanjutnya tadi kelompok berapa, Nak? Ya, sahabat kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang sumber sejarah Kerajaan Majapahit. Terdapat 2 sumber sejarah Kerajaan Majapahit, yaitu dari prasasti dan kitab. Pada prasasti terdapat 4 prasasti, yaitu prasasti Gunung Kaji, Sukamekta, Kudadu, dan Waringin-Pitu. Kalau kitab terdapat 7 kitab, yaitu Sutasoma, Nagara Pertama, Pustaka Arjuna Wijaya, Serat Keraton Sundaya, Sorandaka, dan Ranggalawe, dan Panjiwi Jayakarma. Jadi untuk pertama kita prasasti, dan selanjutnya prasasti Kudadu akan dijelaskan oleh Desi. Prasasti Kudadu mengenai pengalaman Raja Wijaya. Sebelum menjadi Raja Majapahit yang telah ditolong oleh Rama Kudadu. Kudadu dari kejaran bola tentara. Dewa penduduk desa Kudadu dan kepala desanya Rama diberikan hadiah tanah sini. Oke, prasasti Waringin-Pitu. Nah, ini adalah gambar dari prasasti Waringin-Pitu. Silakan Desi. Prasasti Waringin-Pitu mengungkapkan bentuk pemerintahan dan sistem birokrasi kerajaan Majapahit yang terdiri dari 14 kerajaan bawahan. Oke, next sekarang kita bakal langsung ke kitab. Kitab Sutasoma. Kitab ini menceritakan tentang seorang anak raja bernama Sutasoma. Sutasoma meninggalkan keduniawiannya karena ketaatannya kepada agama Buddha. Yang ada Serat Pararaton atau bahasa kawinan kitab raja. Kitab raja-raja maksudnya. Adalah sebuah kitab naskah sastra Jawa Pertengahan yang diubah dalam bahasa Jawa Kawi berupa 32 halaman seukuran folio yang terdiri dari 1126 baris. Isinya adalah sejarah raja-raja Singharari dan Majapahit di Jawa Timur. Selanjutnya, silakan Desi. Kitab Sundayana menceritakan tentang peristiwa perang antara kerajaan Majapahit dengan kerajaan Sunda Pajajaran dalam upaya kerajaan Majapahit menguasai kerajaan Sunda Pajajaran dengan cara menikahi Putri Candragirana, namun di tengah perjalanan itu teringat pengantin, yaitu menceritakan tentang perjalanan Raden Wijaya sampai menjadi Raja Majapahit yang pertama. Saya sekian, terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Nah, ada yang ingin bertanya kepada kelompok 4? Ayo, kelompok mana?
Kelompok 5 silakan. Salah satu sumber sejarah Kerajaan Majapahit adalah kitab Sundayana. Jelaskan apa isi kitab tersebut. Baik, kelompok 5 untuk Nada. Jawabannya adalah menceritakan tentang peristiwa perang bubat antara Kerajaan Majapahit dengan Kerajaan Sunda. Pajajaran dengan cara menikahi putri janda Kirana, namun di tengah perjuangan, iring-iringan pengantin tersebut diserang oleh pasukan Majapahit itu sendiri. Bagaimana? Kelompok 5? Iya. Masih ada yang ingin bertanya, anak-anak? Sudah jelas ya? Silakan disimpulkan hasil diskusinya. Dari hasil diskusi ini dapat disimpulkan dalam peninggalan-peninggalan Kerajaan Majapahit juga menjelaskan tentang agama-agama yang dianut raja-raja Majapahit dan juga tentang perang yang ada pada Kerajaan Majapahit. Hanya ini dapat kami simpulkan. Mungkin ada tambahan dari Ibu? Iya, cukup menurut Ibu. Silakan ditutup diskusinya, Nak. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Sangat bagus hasil presentasinya. Selanjutnya ke kelompok terakhir ya, kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Keruntuhan Majapahit. Oke, dibacakan Mas Sheila. Setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389, Majapahit Pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15, pengaruh Majapahit di seluruh Nusantara mulai berkurang pada saat bersamaan. Sebuah kerajaan berdagangan baru yang berdasarkan Islam, yaitu Kesultanan Malaka, mulai muncul di bagian barat Nusantara dan melemahkan kekuasaan Majapahit. Sementara itu, beberapa jajahan dan daerah taklukan Majapahit di daerah lainnya di Nusantara satu persatu mulai melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit. Faktor-faktor yang mendorong kemunduran Majapahit. 1. Sepeninggalan Hayam Wuruk. 3. Dibaginya kekuasaan dalam sistem pemerintahan yang didasarkan pada kekeluargaan atau lebih dikenal dengan tahun 1405 sampai 1406, nepotisme. Ada yang ingin bertanya? Nah, ada yang ingin bertanya dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Apa yang menyebabkan Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran? Jadi, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Beberapa faktor yang mendorong kemunduran Majapahit yaitu sepeninggalan Hayam Wuruk dan Gajah Mada tidak ada raja-raja Majapahit yang cakap dalam memerintah. Yang kedua, adanya peperangan saudara. Yang ketiga, kemunduran dalam bidang perdagangan. Yang keempat, pemberontakan yang dilakukan oleh bangsawan Majapahit. Ya, bisa diterima kelompok 1? Bisa. Nah, ada yang ingin bertanya lagi? Gak ada lagi, udah paham semua ya, Nak? Kalau tidak ada, silakan disimpulkan hasil diskusinya kelompok 5. Oke, kesimpulannya runtuhnya Kerajaan Majapahit disebabkan oleh masuknya Islam ke Indonesia. Kerajaan Majapahit. Iya, bagus sekali. Silakan ditutup diskusinya kelompok 5. Oke, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan duduk. Jadi bagus sekali hasil diskusi kalian hari ini. Kalian sudah mampu menyajikannya dengan sangat menarik ya. Mari kita beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, jadi sedikit penguatan Ibu. Kerajaan Majapahit berdiri pada abad ke-13, yaitu di pinggir Sungai Brantas ya. Nah, jadi
wilayahnya itu sangat luas, mulai Sumatera bagian barat sampai Maluku sana ya nak ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana sistem ekonomi kerajaan Majapahit, ternyata sistem ekonomi kerajaan Majapahit itu ada sistem agraris dan maritim. Makanya jadi antara agraris dan maritim ini membuat kerajaan Majapahit ini menjadi sangat makmur. Nah, sistem perekonomian agrarisnya itu sistem pertanian ya. Kalau maritim perdagangan, mereka sudah melakukan sistem ekspor dan impor. Nah, kalau kita compare ke kehidupan kita sekarang, ternyata masyarakat Indonesia saat ini pun masih sistem perekonomiannya perdagangan dan pertanian. Nah, kemudian sistem ekspor impor ternyata sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit. Nah, bahkan sekarang sistem ekspor impor kita itu sudah internasional, sistem perdagangan kita. Kemudian sistem kepercayaan, sistem menganut apa tadi nak? Agama Hindu Buddha ya. Nah, jadi kalau kita lihat mayoritas pemeluk agama Hindu Buddha itu saat ini adalah di Bali. Kemudian terakhir ada faktor kemunduran. Tadi apa penyebabnya? Yang pertama, tidak ada lagi raja yang cakap ya, sepeninggal Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Yang kedua ada perang saudara. Kemudian ada apa lagi? Dibaginya kekuasaan. Ada apa? Pemberontakan. Kemudian ada kemunduran dalam bidang perdagangan. Karena Majapahit tidak lagi mampu menjadi pusat perdagangan yang luas. Nah, baik. Dari pembelajaran hari ini, siapa yang dapat menyimpulkan hasil pembelajaran kita? Zainab, iya silakan Zainab. Majapahit merupakan negara agraris yang sekaligus negara perdagangan. Dalam bidang ekonomi, masyarakat di Pulau Jawa telah sebagian mengenal mata uang sejak abad ke-8. Pada masa Kerajaan Majang, yang menggunakan butiran dan kepik uang emas dan perak. Menurut Kakawin Nagara Kertagama, daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Melayu, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tuansik atau sekarang disebut dengan Singapura, dan sebagian Kepulauan Filipina. Majapahit juga memiliki hubungan dengan Champa, Kamboja, Siam, Burma, sebagian selatan, dan Vietnam. Bahkan untuk mengirim duta-dutanya ke Tiongkok, selain melancarkan serangan dan ekspedisi militer, Majapahit juga menempuh jalan diplomasi dan menjalin persekutuan. Pada tahun 1377, beberapa tahun setelah perdagangan dan pemberontakan yang terjadi pada kerajaan Majapahit. Itu dapat saya simpulkan. Ya baik, terima kasih Zainab atas kesimpulannya. Sekarang Ibu akan melakukan refleksi. Bagaimana pembelajaran kita hari ini anak-anak? Menyenangkan. Alhamdulillah. Sudah mengerti semua? Sudah. Nah, jadi semoga pembelajaran kita memberi manfaat ya. Nah, jadi sekarang Ibu akan memberikan post test pada kalian untuk mengukur sejauh mana kalian menguasai tentang materi hari ini ya. Silakan kelompok 1 dikerjakan post testnya, jangan lihat punya teman ya, kerjakan sendiri nak. Silakan nak, dikerjakan sendiri ya nak. Waktunya 2 menit. Tugasnya. Oke, udah siap ya, nomor 1. Udah, kalau udah siap dikumpulkan ya. Jadi untuk minggu depan kalian akan mempelajari tentang masuknya Islam ke Indonesia. Tugas kalian di rumah jangan lupa untuk mempelajari ya terkait dengan materi tersebut. Nah, Ibu cukupkan untuk hari ini. Ketua kelas, tolong pimpin doanya nak. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah bisa istirahat ya nak? Siap.